Tama merasa demi Nanako dan untuk mengungkapkan kekagumannya pada ayah Ito Yuhiko, ia juga ingin Ito Yuhiko hidup selama mungkin. Bukankah itu pil peremajaan? 2 jika 1 tidak cukup, 3 jika 2 tidak cukup. Terlebih lagi, sekarang dia sudah memiliki kuali obat Tinari Dao. Jika dia menyempurnakan versi yang disempurnakan dari pil peremajaan, Ito Yuhiko mungkin hanya membutuhkan 2 untuk hidup hingga 150 tahun. Ito Yuhiko awalnya berpikir bahwa itu adalah hadiah besar dari Tama untuk membuatnya tetap hidup sampai usia 100 tahun, tetapi sekarang setelah mendengarkan kata-kata Tama, dia menyadari bahwa Tama tidak hanya ingin membiarkan dirinya hidup hingga 100 tahun, tetapi mempertahankan keadaannya saat ini hingga dia berusia 100 tahun. Dia baru berusia 50 tahun sekarang, dan tubuhnya masih sehat dan tangguh setelah pertolongan Tama sebelumnya dan pil pembentuk ulang. Jika tidak ada kecelakaan, seharusnya tidak menjadi masalah untuk hidup 30 tahun lagi. Jika dia masih dalam keadaan ini ketika dia berumur 100 tahun, bukankah itu berarti dia bisa hidup sampai berumur 130 tahun atau bahkan lebih lama? Memikirkan hal ini, Ito Yuhiko sudah gemetar karena kegirangan, lengannya bertumpu di tanah, gemetar hebat seperti sengatan listrik, dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali, tapi meski begitu, dia masih bertahan, dengan rendah hati bersujud pada Tama. Dia tahu bahwa kebaikan Tama tidak lagi bisa diukur dengan materi dan uang. Nanako juga berterima kasih dan bersujud padanya seperti ayahnya. Tama tidak menghentikan mereka. Dia tahu bahwa jika ayah dan putrinya tidak diizinkan untuk melakukan hadiah besar ini, mereka mungkin tidak akan bisa tidur. Meskipun Emi Ito dan Tanaka tercengang, mereka berlutut diam-diam di belakang ayah dan putrinya untuk pertama kalinya dan bersujud dalam diam. Setelah keempat orang itu bersujud 3 kali, Tama membantu ayah dan putrinya itu berdiri, dan berkata dengan senyum ringan, "Oke, saya di sini untuk makan, dan saya sudah lama tidak makan, bukankah itu tidak pantas?" Ito Yuhiko dengan cepat menyeka air matanya, dan buru-buru berkata, "Ayo makan, ayo makan. Tuan Renza, silahkan." Perjamuan keluarga sederhana keluarga Ito ini benar-benar mengubah arah perkembangan masa depan keluarga Ito. Nanako memutuskan bahwa mulai saat ini, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mendaki puncak seni bela diri. Sementara Ito Yuhiko memutuskan untuk segera mulai mencari manajer profesional yang cocok, menyerahkan keluarga Ito kepada tim manajer profesional untuk bertanggung jawab atas operasi tersebut. Adapun dirinya sendiri, di belakang layar kendalikan arah perkembangan keluarga Ito, dan memastikan bahwa manajer profesional tidak akan membawa keluarga Ito ke bawah. Dengan cara ini, Nanako tidak lagi harus diganggu oleh urusan keluarga Ito. Ayah dan anak ini penuh kerinduan akan masa depan. Dan Nanako juga mengerti kebenarannya. Di masa depan, tidak masalah apakah dia bisa mencapai hasil yang positif dengan Tama. Yang penting asalkan dia berlatih seni bela diri keras, dia selalu bisa berada di sisi Tama untuk waktu yang sangat lama di masa depan. Hari berikutnya, Nicholas di Cempaka Villa baru bangun setelah pukul 8. Dia tidur sangat nyenyak kemarin dan hari ini, hampir seperti dia tidak pernah tidur dalam 20 tahun terakhir. Dan istrinya di sisi lain, karena dia pergi ke banyak tempat di kota untuk mencari petunjuk setelah mengunjungi Lina kemarin, tubuhnya sedikit lelah, jadi dia masih tidur nyenyak saat ini, tapi dia duduk sendirian di meja di depan jendela, dan mulai menggunakan kertas, pena di tangannya sedang menulis sesuatu. 1 jam kemudian, wanita tua itu bangun. Setelah malam ini, tubuhnya masih sama seperti saat dia bangun kemarin. Dia merasa sangat santai dan nyaman, dan bahkan napasnya menjadi lebih halus dari sebelumnya. Ketika dia melihat lelaki tua itu sedang menulis sesuatu di atas meja, dia berjalan ke arahnya dan bertanya, "Nicholas, apa yang kamu tulis?"
Nicholas berbalik dan berkata kepada wanita tua itu, "Tulis apa yang bisa aku ingat tentang kemarin." Ketika wanita tua itu mendengar ini, dia langsung bertanya dengan gugup, "Bagaimana, apa yang kamu ingat?" Nicholas berkata dengan serius, "Sepertinya aku mengingat semuanya." "Ingat?" wanita tua itu bertanya dengan heran, "Apakah kamu masih ingat sepanjang hari? Apakah kamu ingat apa yang terjadi di pagi hari?" Nicholas mengangguk dan berkata, "Ketika aku bangun kemarin, kau bertanya kepadaku bagaimana aku beristirahat. Dengan cara yang sama, aku mengatakan bahwa aku tidak bisa tidur nyenyak selama bertahun-tahun, dan kemudian aku berkata bahwa mungkin aku sedikit lelah dari penerbangan sehari sebelumnya, dan kamu terkejut saat itu, dan bertanya padaku apa yang masih kuingat." Wanita tua itu bertanya dengan penuh semangat, "Apa berikutnya? Apa kau ingat apa yang terjadi selanjutnya?" "Ya," Nicholas berkata lagi, "lalu kamu membawaku menemui Marshall dan Duncan, dan kau bahkan menyarankan agar aku mencoba mengingat semuanya, dan putar ulang kenangan hari ini untuk melihat seberapa banyak yang aku ingat." Setelah berbicara, Nicholas berkata lagi, "Kemudian aku ingat semua orang mendiskusikan apakah lingkungan cempaka villa yang meningkatkanku, atau metafisika villa ini berperan." "Ya Tuhan," wanita tua itu berkata dengan tercengang, "sepertinya kamu mengingat semuanya." Nicholas mengangguk, dan berkata dengan serius, "Aku tidak merasa bersalah, tapi selanjutnya aku tidak memiliki banyak kesan tentang apa yang terjadi beberapa waktu lalu." Wanita tua itu sedikit bingung dengan kegembiraan, dan terus bergumam, "Wow, benar-benar hebat, tidak hanya kondisimu tidak terus memburuk, tapi itu telah meningkat pesat, ingatanmu tentang kemarin jauh lebih jelas daripada milikku. Adapun ingatanmu sebelumnya, aku yakin kamu akan bisa mendapatkannya kembali perlahan. Bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkannya kembali, itu tidak masalah. Memorimu telah meningkat pesat, selama kita membantumu meninjau permainan, kamu pasti akan mengingatnya." Saat dia berbicara, dia dengan cepat berkata, "Ayo turun dan beritahu Marshall dan yang lainnya tentang kabar baik." Di restoran di lantai 1 saat itu, Marshall berkata kepada Duncan sambil makan, "Duncan, video kemarin sudah diedit dan disintesis sesuai waktu normal. Menurutmu berapa banyak yang bisa diingat lelaki tua itu dari kemarin?" Duncan tersenyum, berkata, "Aku pikir itu setidaknya sedikit konkret, orang tua itu seharusnya bisa mengingatnya." Duncan sangat percaya pada Tama. Kalau dipikir-pikir, Tama pasti merusak rumah ini. Pada saat yang sama, Tama juga pergi ke rumah Bibi Ratih sesuai jadwal, bersiap menemani Claudia melapor ke Jakarta University. Saat ini, Claudia telah menyiapkan sertifikat dan surat penerimaannya, dan siap untuk pergi ke universitas. Menghadapi kehidupan kampus yang akan datang, meskipun Claudia tenang di permukaan, dia pasti memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Lagi pula, kehidupan kampus adalah impian yang dinanti-nantikan sebagian besar anak muda selama bertahun-tahun sejak mereka remaja. Di saat yang sama, Isyana dari villa juga penuh ekspektasi. Namun, apa yang dia nantikan bukanlah kehidupan kampus sama sekali. Apa yang dia nantikan adalah saat dia bertemu Tama. Untuk momen yang akan datang ini, Isyana telah mempersiapkannya sejak lama dan melatihnya di dalam hatinya sejak lama. Dia juga menyiapkan dokumen dan pemberitahuan penerimaannya sendiri, dan meminta Lely untuk mengantarnya ke tempat parkir sebuah pusat perbelanjaan dekat universitas lebih awal untuk menunggu. Itu adalah sekitar 10 menit berkendara dari Universitas Jakarta. Rencana Isyana adalah selama Claudia tiba di sekolah untuk menyelesaikan pendaftaran, dia akan membiarkan Lely mengemudi di sana. Dia sudah belajar tentang proses pendaftaran sebelumnya. Terlepas dari jurusan apapun, mahasiswa baru harus menyelesaikan pendaftaran terlebih dahulu. Setelah memeriksa informasi, sekolah akan mendaftarkan siswa,
ajukan kartu pelajar dan kartu kampus, dan pada saat yang sama mengirim siswa baru ke sekolah. Menginformasikan siswa baru tentang informasi kelas mereka, termasuk nomor kelas, alamat kelas, dan nama instruktur. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.